Oke cuy, di video ini gue akan lalu ceritain anime tentang mancing. Dan ini tuh menceritakan MC mahasiswa bernama Sasaki yang punya banyak hutang. Dan apesnya dia punya penyakit yang membuat dia hidup tak lama lagi, yaitu sisa 2 tahun lagi. Ada satu momen yang dimana Sasaki dikejar oleh penagih hutang sampai dia kecebur. Dan untungnya dia diselamatin selama kelompok hobi mancing. Dari situlah pandangan Sasaki mulai berubah. Cerita dimulai tepatnya berada di rumah sakit. Sasaki dikasih tahu oleh dokter hidupnya tuh tinggal 2 tahun lagi, yang membuat dia lemas. Tepat berada di tempat game, Sasaki didatangi 3 orang untuk menagih hutangnya. Sasaki pun disuruh untuk keluar oleh mereka. Ketika mereka menuju pintu keluar, dia bertiga dikagetkan oleh game yang dimainkan Sasaki barusan yang menang. Tapi Sasaki mengambil keuntungan itu untuk kabur dari mereka. Karena lihat Sasaki kabur, mereka bertiga pun mengejarnya. Beberapa menit kemudian, Sasaki berhasil kabur dari mereka. Di sini dia kesal padahal dirinya hanya meminjam uang sedikit. Tapi entah kenapa hutangnya semakin banyak berjalannya waktu. Dan dia bingung cara membayarnya. Dan di sini dia ingat tentang hidupnya yang gak lama lagi. Lalu dia berpikir untuk apa dirinya membayar semua hutang itu. Sedangkan hidupnya aja nggak lama lagi. Sasaki berencana untuk meminjam uang sebanyak mungkin. Ketika dia ingin mulai menjalani rencananya, tiba-tiba penagih hutang itu tiba di hadapan Sasaki yang kecapean. Bahkan bosnya sampai pingsan cuy, saking capeknya bekas ngejar Sasaki. Ya mumpung mereka sibuk untuk menyadarkan bosnya, Sasaki langsung kabur dari mereka. Ya tetap aja Sasaki terus dikejar sama mereka. Terus dan terus. Ketika Sasaki hampir berhasil ditangkap, dia loncat berdiri di tiang jembatan yang membuat dia kepleset jatuh ke laut. Di dalam air itu, Sasaki kesulitan berenang karena arusnya sangat kuat. Dia pun suren karena sia-sia dan sulit, dan dia berharap dirinya bereinkarnasi di dunia isekai. このまま異世界に転生しないかな。Beberapa saat kemudian, ketika Sasaki sadar, di hadapannya ada beberapa orang yang dia nggak kenal. Sasaki bertanya siapa mereka ini. Yang rambut pink bernama Takaaki, yang cewek bernama Hana. Dia ceritain nih gimana mereka bisa menyelamatkan Sasaki. Awalnya mereka semua itu lagi naik perahu, lalu mendengar suara keras dari kejauhan. Awalnya mereka berpikir itu suara ikan besar dan mereka samperin lah ya. Ketika Takaaki melempar kailnya dan menariknya, ternyata itu orang. Nah sekarang Sasaki ingin pulang. Takaaki ngasih tahu nih, kalau berenang dari sini tuh jauh. Mendengar itu, Sasaki kaget, ternyata dirinya berada di tengah laut. Mereka semua berada di tempat pemecah gelombang untuk memancing. Karena bagi mereka, tempat ini adalah surga para pemancing. Sasaki cuma terdiam bete di situ. Takaaki menenangkannya, dia akan mengantarkan Sasaki pulang nanti setelah ini. Bagi Sasaki, memancing adalah hobi bapak-bapak. Dia bertanya-tanya mereka itu kelompok apa dan terlihat mereka belum menangkap apapun. Bagi Sasaki, apa asiknya jika memancing belum menangkap ikan sama sekali? Sasaki melirik ke arah Hana yang lagi melempar pancingannya. Ketika Hana melirik dia juga, Sasaki langsung noleh panik cuy. Karena Hana lihat Sasaki cuma diam doang, dia menawarkan untuk mencoba memancing. Hari juga udah mau pagi dan katanya pas buat orang pemula memancing. Tapi Sasaki menolak. Hana pun terus memaksanya dan berkata, kalau memancing itu bisa merubah hidup, kau tidak akan tahu jika belum mencobanya. Tiba-tiba penagih hutang datang ke tempat itu. Mereka tetap gak mau menyerah menagih hutang Sasaki. Takaki bertanya, apakah itu temanmu? Ya tentu aja bukan, kata Sasaki. Karena mereka mengganggu, Hana mengeluarkan HP-nya dan melakukan sesuatu. Tiba-tiba perahu si penagih hutang itu muter balik menjauh dari tempat pemecah gelombang. Ya mereka bengonglah, kapalnya menjauh. Kata Hana, dia itu kenal lama dengan kapten kapal itu dan dia menyuruh untuk menjauh dari sini. Oke, sekarang Sasaki mau belajar memancing. Dia diajarin sama Takaaki. Takaaki menjelaskan tentang umpan. Walaupun ini terlihat kayak mainan, tugas pemancing adalah membuat mainan ini terlihat hidup. Nah, Hina juga menjelaskan cara menggunakan ojorannya, tarik nangsinya dan buka panahannya. Lalu disuruh lihat area belakang, apakah ada orang atau tidak. Jika situasi aman, tinggal ayunkan ojoran dan lempar. Setelah umpan udah di air, tinggal gulung pelan-pelan menunggu umpan disambar ikan. Terus lakukan itu berkali-kali sampai dapat target. Sasaki langsung praktek mencoba yang diajarkan tadi. Tapi ketika dia mencoba melempar, lemparannya dekat cuy. Membuat Hana dan Takaki tertawa melihat itu.
Nah, Sasaki mencobanya lagi. Kali ini lemparannya bagus. Takaki pun memujinya dan menganggap Sasaki pernah memancing. Kata Sasaki, ini baru pertama kalinya dia memancing. Mereka semua pun menikmati hari memancingnya. Hari udah pagi nih, Sasaki udah merasa bosan dan bertanya bukankah mancing itu seharusnya menyenangkan. Takaki merespon dengan tertawa dan ngasih tahu tuh, kalau kelompok ini itu memancing yang dilakukannya bukan perlombaan kayak olahraga profesional dan beberapa profesional mendapatkan uang dari situ. Sebagai besar dari kelompok ini menganggap memancing adalah hobi, bukan seperti mereka. Ikan yang ditangkap kelompok ini tidak membantu tentang keuangan, melainkan menghabisinya demi memancing. Walaupun cuaca tidak menentukan seperti hujan, salju, atau angin, dan ombak yang tinggi, mereka tetap memancing karena itu semua adalah hobi yang menyenangkan. Tiba-tiba Sasaki mendapatkan ikan yang membuat dia dan semuanya bengong. Sasaki bingung mau diapain ikan yang bergerak terus itu. Ina pun memegang ikannya dan ngasih tahu kalau ikan ini adalah ikan kembung. Semua orang memuji Sasaki mendapatkan ikan pertamanya yang cukup besar cuy. Mereka semua pun gak mau kalah dan mereka semua memancing lagi. Umpan Sasaki kembali dimakan ikan yang membuat nangsinya ngulur terus tuh. Takaki dan Hina menyuruh Sasaki untuk menarik ojorannya. Ikan bas laut yang cukup besar yang memakan umpan Sasaki loncat terlihat di permukaan. Sasaki terus berjuang menarik ikan itu. Walaupun tarikannya sangat berat dan dia bingung harus melakukan apa, Hana dan Takaki mencoba menenangkan Sasaki dan menyuruh untuk menarik pelan-pelan. Ikan bas laut itu terus melawan. Ya, alhasil terlepas. Nangsi ojoro Sasaki sampai terputus. Terlihat Sasaki sangat beruntung. Matahari pun terbit dan di situ banyak kawanan ribuan ikan bermunculan. Mereka semua pun gak mau melewatkan kesempatan itu dan langsung memancing. Sekarang mereka semua menuju pulang. Ternyata Sasaki tidak mendapatkan ikan satupun. Pas segerombolan ikan muncul tadi, Takaki menenangkan Sasaki. Kau udah mendapatkan ikan kembung tadi dan hampir mendapatkan ikan bas laut cukup besar, sekitar 85 cm, lebih besar dari tangkapan Hana. Itu cukup dibanggakan buat pemula. Tapi mendengar itu, Hana nggak terima kalau tangkapannya lebih kecil dari ikan Sasaki yang tadi hampir dapat. Dia mengakuinya sendiri kalau ikannya lebih besar dari Sasaki. Ya, kata Takaki itu tidak benar. Punya Sasaki lebih gede dan punya Hana cuma sekitar 68 cm doang. Dia tetap gak terima malah ceng-cengin Sasaki yang gak dapat apapun. Nah, mereka sampai lah ya. Ternyata mereka semua tuh bekerja paruh waktu satu tempat tuh semuanya. Di situ Sasaki melihat lembaran lowongan pegawai tertulis yang penggemar mancing bisa diterima di sini. Karena sesuai janji, Takaki ingin mengantarkan Sasaki pulang setelah memancing. Langsung diantarin tuh. Singkat cerita dia berdua dibikin kaget cuy setelah sampai di rumah Sasaki. Karena rumah Sasaki kena gusur hancur berantakan. Di situ barang-barang Sasaki udah dipisahin dan terlihat dia tertekan banget cuy. Sampai nyawanya keluar tuh. Apes banget hidupnya cuy. Takaki tertawa melihat Sasaki karena dia nggak percaya aja melihat ini semua. Biasanya ada pemberitahuan ke pemilik rumah jika mau melakukan hal seperti ini. Ternyata Sasaki baru ingat ada orang yang datang ingin memberitahu tentang ini. Karena Sasaki takut orang itu penagih hutang jadi dia mengabaikannya cuy. Takaki bertanya, jadi sekarang mau gimana? Nah, sekarang Sasaki memutuskan untuk pergi ke rumah temannya sambil lemes. Singkat cerita, pada akhirnya Sasaki tidak menemukan tempat tujuannya dan dia ingin pergi ke warnet untuk sementara. Tapi sayangnya dompetnya tuh kosong. Beruntungnya Sasaki bertemu kembali dengan Takaki. Takaki mengajak Sasaki untuk ikut ke rumahnya. Sasaki pun mau cuy. Di rumah Takaki, rumahnya tuh penuh dengan peralatan mancing. Karena Sasaki lagi membutuhkan uang, Takaki menawarkan untuk kerja di tempat kerja paruh waktunya besok. Besoknya dia berdua ke sana nih. Minimarket itu ternyata menyediakan semua kebutuhan buat mancing. Oke, sekarang Sasaki diinterview oleh manajer. Di situ Pak Manajer bertanya, apakah Sasaki itu suka mancing? Tentu aja Sasaki menjawab tidak. Waktu itu dia baru pertama kalinya mencoba memancing. Sasaki di sini ingat, minimarket ini tuh menyediakan semua kebutuhan memancing. Yang berarti karena dia gak suka mancing, Sasaki pasti akan ditolak kerja di sini. Tapi Pak Manajer itu malah menerima Sasaki untuk bekerja di sini. Kaget dong Sasaki lah ya, gak sesuai ekspektasi. Ya kata Pak Manajer, tempat ini itu lagi membutuhkan orang yang gak suka mancing.
supaya bisa menjaga minimarket ini ketika semuanya pergi memancing. Dengan begitu semuanya jadi tenang, minimarket ini ada yang jaga. Tapi tiba-tiba Hana datang langsung bertanya apakah benar Sasaki nggak suka mancing. Dan disuruh memberitahu alasannya kenapa nggak suka mancing. Kata Sasaki dia benci bau amis dari ikan. 花ちゃん、レジはどなたか至急レジHana mengajak pergi Sasaki ke tempat sesuatu besok. Besoknya ternyata mereka pergi ke tempat taman hiburan. Dan cewek itu bernama Nishimori dan yang satunya bernama S. Sasaki dibikin kaget karena tempat itu ada tempat buat mancing. Kata Nishimori, kolam berenang ini akan dijadikan tempat buat mancing saat bukan musim panas. Hana langsung berlari sambil bawa alat pancing. Dia ngasih alat itu ke Sasaki untuk ngajak duel memancing. Karena waktu itu dia nggak terima ikan bas laut tangkapannya lebih besar dari Sasaki. Dan sekarang dia ngajak duel siapa yang bisa lebih banyak menangkap ikan di sini. Sasaki pun mau nggak mau menerima tantangan Hana walaupun tertekan cuy. Sasaki diajarin sama Nishimori tentang cara memakai umpan itu. Karena kali ini umpannya berbeda dengan waktu itu. Dan sekarang menggunakan umpan nyata yaitu pakai cumi. Di sebelah sana Takaki pamer yang udah mendapatkan 2 ikan tangkapannya. Udah menunggu cukup lama, umpan Sasaki belum dimakan sama sekali. Sedangkan yang lain udah dapat banyak. Dia mencoba memperbaiki pancingannya, tapi tetap aja nggak ada yang makan sama sekali. Dia mencoba mencium umpan cuminya, ya tentu aja sangat bau. Sasaki gak mau menyerah, mencoba melempar pancingannya lagi. Pada akhirnya umpannya dimakan ikan cukup besar. Sasaki berjuang menarik ikan itu mati-matian, tapi sayangnya nasinya putus cuy. Hana datang, kata Hana ikan tadi itu bernama ikan Neria Salmon. Hana pun mengajari Sasaki cara menarik ikan supaya tidak gampang putus. Berkat tutor dari Hana, Sasaki pun berhasil mendapatkan ikan tersebut. Sasaki dikagetkan dengan Hana umpannya dimakan ikan Neria Salmon. Hana menarik ikan itu dengan fokus, tapi Hana kebawa-bawa sampai ingin jatuh ke air. Untungnya ada Sasaki yang refleks megang badan Hana. Sasaki langsung lepas badan Hana karena gak sengaja kepegang dan minta maaf. Sasaki sangat kagum dengan kehebatan Hana yang lagi menarik ikan itu. Padahal ojoran dan aksinya sangat tipis, tapi Hana bisa sampai gak putus gitu. Hana meminta Sasaki untuk menangkap ikan itu dengan tanggokannya. Akhirnya ikan Neria Salmon cukup besar berhasil dapet cuy. Sekarang pengumuman siapa yang menang di tantangan ini. Takaki berhasil mendapatkan 11 ikan. S mendapatkan 8 ekor. Nishimori dapat 6. Dan Hina and Sasaki dapat 5 ekor ikan. Hana gak terima karena dia menganggap ikan Neria Salmon setara dengan 5 ikan. Ya kata Takaki ini udah sesuai yang Hana atur. Yaitu dihitung dari jumlah tangkapan, yang berarti Takaki yang menang. Walaupun Hana kesal kalah, dia pun menerimanya. Mereka semua merasa lapar, mereka semua pun akan mengelola ikan tangkapannya. Di sini Hana mengajarkan Sasaki cara membersihkan ikan. Pertama gunting bagian perut ikan, lalu buang insang dan bagian perutnya. Tapi Sasaki malah merasa takut. Nah singkat cerita ikan bakarnya matang, mereka semua menikmatinya. Sasaki juga merasa keenakan dengan ikan itu. Hana memberitahu rasa ikan ini sangat berbeda jika memakan hasil tangkapannya sendiri. Kata Sasaki iya, itu benar. Dan Hana bertanya apakah sekarang Sasaki tidak benci lagi dengan memancing. Sasaki menjawab iya, dirinya udah tidak benci memancing. Dengar jawaban itu membuat Hana merasa senang. Pas mau jalan pulang, Sasaki bertemu 2 teman kuliahnya yang menanyakan Sasaki kenapa nggak pernah masuk kuliah dan khawatir terhadap Sasaki. Tapi Sasaki hanya terdiam bengong dan takut. Sasaki pun belagak sakit perut lalu pergi dari situ. Dia langsung kabur naik kereta cuy. Karena Sasaki belum kembali, mereka menunggunya. Karena nggak ada tempat tujuan, ternyata Sasaki pergi ke kafe. Dia mesen paket yang paling murah. Dia merasakan ketenangan di situ dan menganggap mana mungkin ada orang yang mau berteman dengan orang yang banyak hutang seperti dirinya. Dia bingung harus gimana. Takaki merasa khawatir sampai sekarang Sasaki belum kembali juga. Pak manajer Machida mengajak Hana dan Takaki memancing hiu merah. Jika mendapatkan hiu merah itu akan mendapatkan hadiah 1 juta yen. Setelah sampai tempatnya, dia bertiga kaget, tempatnya ramai sekali dan orang-orang di situ mengeluarkan aura mengerikan. Mungkin efek karena hadiahnya besar. Machida menghayal nih,
Jika dia mendapatkan hadiahnya, dia ingin beli perahu sendiri. Ya kata Hana itu mustahil, karena 1 juta yen itu nggak cukup untuk beli perahu, dan ditambah lagi harus punya SIM. Sedangkan Takaaki menghayal jika mendapatkan hadiahnya, dia ingin membeli mobil khusus buat mancing, dan Hana mendukungnya. Machida, Hina, dan Takaaki pun mulai memancing. Setelah menunggu umpannya dimakan, ojoran Takaaki bergerak. Dia langsung mencoba menariknya. Ternyata umpan Takaaki tersangkut dengan umpan orang yang di sampingnya, dan orang itu adalah Sasaki. Takaaki nanya nih kenapa Sasaki berada di sini. Ya kata dia ingin mengincar hadiahnya. Nah mereka pun memancing bersama. Takaaki kembali bertanya dari mana Sasaki mendapatkan ojoran itu. Dia mendapatkan ojoran ini dari home center terdekat. Akan sulit jika memancing menggunakan umpan itu, ucap Takaaki. Ya lagi pula katanya ini tuh barang paling murah, jadi dia membelinya. Di sini Takaaki udah tahu ya kalau Sasaki itu punya banyak hutang. Dikasih tahu dari teman kuliah Sasaki kemarin. Dia juga bertanya dari mana Sasaki mendapatkan uang untuk membeli ojoran itu. Ya jelas dari game itu. Tiba-tiba ojoran Sasaki dimakan oleh ikan hiu merah, membuat dia bingung harus melakukan apa. Dari kejauhan ada 3 orang penagih hutang, dia juga lagi mancing. Mereka melihat tempat tim Sasaki banyak banget orang yang lagi ngelihat Sasaki berjuang menarik ikan hiu merah. Sasaki terus berusaha menarik ikan tersebut. Hana dan Takaaki menyuruh untuk jangan panik dan fokus menariknya, takutnya nanti putus. Demi untuk mendapatkan 1 juta yen, Sasaki terus bersemangat. Tapi dari arah belakang penagih hutang itu datang yang ingin mengambil hadiah itu. Jika Sasaki mendapatkannya, Sasaki langsung panik ngasih ojoran itu ke Takaaki. Dan sedangkan dia langsung kabur dari tempat itu. Ya jelas penagih hutang itu mengejar Sasaki. Takaaki keberatan menarik ikan hiu merah tersebut. Dia berteriak minta tolong ke manajer Machida untuk membantunya. Ketika Machida bilang minta bagi rata, malah ojoran itu dikasih Machida. Sedangkan Takaaki kabur mengejar Sasaki. Ya jelas Machida keberatan lah. Sasaki terus main kejar-kejaran dengan mereka. Sampai bos Yama kecapean tuh. Sampai sore mereka masih main kejar-kejaran. Sasaki terus berjuang kabur dari mereka. Saking capeknya para penagih utang itu minta istirahat dulu cuy. Terus lanjut lagi. Takaki berhasil mengejar Sasaki tepat berada di belakangnya sekarang. Hari udah malam. Situasi tetap sama main kejar-kejaran. Padahal mereka udah capek banget tuh. Pada akhirnya 2 penagih utang itu satu persatu suren kecapean. Tapi Sasaki tetap kabur menjauh. Dan Takaki terus mengejar Sasaki. Pada akhirnya Sasaki berhenti juga. Tujuan Takaki mengejar Sasaki karena merasa khawatir. Sasaki berteriak meminta Takaaki meninggalkan dia sendiri. Sasaki ingin orang seperti dirinya lenyap dari dunia ini. Mendengar itu, Takaaki mengingat sebentar masa lalunya. Takaaki mengajak Sasaki untuk mulai dari awal lagi. Ya dimana walaupun Sasaki tidak punya uang maupun rumah, Sasaki boleh tinggal di rumahnya. Dan Takaaki yang akan mengurus hutang Sasaki. Dengan begitu, Sasaki bisa mengganti uang hutang itu ke Takaaki dengan cicilan tanpa rasa takut bunganya menambah. Awalnya Sasaki ingin menolak karena nggak enak, tapi Takaaki menyuruh untuk mendengar perkataannya, karena sekarang Sasaki adalah temannya. Takaaki juga ngasih tahu untuk jangan bilang bahwa orang seperti dirimu lebih baik lenyap saja, dan diminta untuk semangat. Sedangkan di tempat Hana dan Pak Machida, orang-orang semakin rame, melihat Machida berjuang menarik ikan demi hadiah 1 juta yen. Ketika ikan itu berhasil terlihat di permukaan, ternyata itu bukan ikan hiu merah, melainkan ikan pari, dan membuat penonton kecewa. Sekaligus Machida harapannya untuk mendapatkan 1 juta yen hangus. Penonton sedikit demi sedikit meninggalkan area di situ, sampai yang tersisa cuman Pak Manajer dan Hana. Machida sangat lemas harapannya hilang, sedangkan Hana sangat gembira melihat ikan pari. Katanya sirup ikan pari bisa dimakan dengan cara merebusnya, dan Hana semangatin Pak Manajer untuk menariknya. Sekarang Sasaki resmi bekerja di tempat minimarket. Dia kebingungan dengan semua rule atau umpan di situ. Di sini Hana menjelaskan kehebatan semua jenis umpan yang ada di situ. Karena Hana nyerocos terus ngomong dan Sasaki gak ngerti tentang itu membuat Sasaki kepusingan. Di situ pembeli bertanya ke Sasaki tentang ojoran yang dia mau beli. Tapi dia kebingungan karena dia gak tahu apa-apa tentang ojoran. Untungnya ada Hana yang membantu menjelaskan semua kebutuhan pembeli itu. Kata Hana, jika Sasaki membutuhkan bantuan silahkan panggil dirinya aja. Di malamnya Sasaki melihat buku tentang umpan.
Dia gak habis pikir Hana bisa menghafal semua jenis umpan itu. Terlihat Hana lagi melayani pembeli. Dia kepusingan dengan jumlah kembalian yang akan dikasih ke pembeli. Sasaki pun langsung membantunya. 行きたいな。さっきはありがとな。 Machida pun datang. Dia melihat kardus ada di situ. Machida ingin membukanya, tapi Hana mencoba melarangnya. Ketika Machida membukanya, isi dari kardus itu ternyata umpan. Banyak banget cuy. Machida ngasih tahu Hana kalau minimarket ini udah gak bisa menjual ini lagi. Karena Hana sekarang minimarket ini setengahnya udah menjadi kebutuhan memancing. Dan lagian awalnya minimarket ini adalah minimarket biasa pada umumnya. Karena Hana sekarang minimarket ini setengahnya udah menjadi kebutuhan memancing. Ya kata Hana yang penting ada pelanggannya dan laku juga. Ya itu benar, tapi ada juga pelanggan yang tidak mau mendekati tempat cacing laut karena merasa jijik. Dan karena ini juga banyak karyawan yang keluar dari sini karena banyak yang harus dihafalkan semua tentang alat pancing. Hana pun pergi ingin tidur. Sasaki bertanya, kau mau tidur di mana? Ya kata Hana, ya jelas dia akan tidur di sini. Karena tempat ini, minimarket ini adalah tempat tinggalnya. Sasaki hanya terdiam mendengar itu. Besoknya bangun tidur, Hana siap-siap untuk pergi memancing. Setelahnya dia pulang ke minimarket untuk siap-siap berangkat sekolah. Siapkan bekal terlebih dahulu, lalu berangkat sekolah menggunakan sepeda. Di waktu lagi belajar, Hana malah tertidur. Pak guru mencoba membangunkannya. Hana pun bangun, malah tidur lagi. Besoknya Hana bertanya ke Sasaki, apakah sangat sulit menghafal tentang semua umpan itu? Ya jelas sangat sulit. Lagi pula kata Sasaki kalau dirinya tidak memancing, jadi percuma menghafalkan semua itu. Hana mengajak Sasaki setelah kerja sambilan untuk pergi memancing, sekaligus belajar semua tentang umpan, dan jauh lebih mudah untuk belajar sambil mancing. Hana pun berangkat sekolah. Takaki menyuruh Sasaki untuk mendengarkan perkataan Hana, karena Hana akan mengajarkan Sasaki dengan cara dia sendiri. Di sorenya dia berdua pun pergi memancing. Di sini Hana ngasih tahu, sangat mustahil bisa menghafal semua umpan sekaligus karena terlalu banyak. Yang jelas Hana akan mengajarkan Sasaki 3 jenis umpan itu. Pertama ada umpan floating minnow. Kegunaannya di permukaan air. Umpan itu bisa menangkap perubahan arus sekecil apapun. Kedua ada umpan sinking pensil. Digunakan di kedalaman air yang sedang. Yang terakhir untuk air dalam. Umpan vibration. Getaran dari tubuh tajamnya tidak mungkin membuat ikan bisa lolos. Sekarang Hana meminta Sasaki untuk mencobanya. Yang pertama Sasaki harus mencoba umpan floating minnow. Cara menggunakannya cukup tinggal gulung aja dengan santai. Terlihat dari permukaan umpan itu seperti ikan kecil yang seolah-olah hidup. Oke cuy, sekarang Sasaki mencobanya. Ya seperti biasa lemparan pertamanya gagal. Walaupun dia gak tahu tempat ini ada ikannya atau tidak, dia mencoba menggulungnya dengan santai. Terus dia mengganti umpannya dengan umpan sinking pensil. Ketika Sasaki berhasil melempar umpannya cukup jauh, dia merasakan kepuasan pribadi pada dirinya. Tiba-tiba Sasaki dikagetkan dengan Machida datang ke situ. Di sini Sasaki nanya kenapa bisa Hana tinggal di minimarket. Dan Sasaki menganggap Hana adalah anak dari Machida. Machida pun merespon dengan tertawa. Tentu aja Hana bukan anaknya. Alasan kenapa Hana bisa tinggal di situ karena emang itu rumahnya. Minimarket itu adalah milik nenek Hana dan Machida hanya sekedar bekerja di situ sebagai manajer. Sasaki juga bertanya tentang orang tua Hana. Machida ngasih tahu kalau kedua orang tua Hana udah bercerai. Setelah ibunya menikah lagi dan pas Hana udah masuk SMA, Hana mendapatkan izin dari orang tuanya untuk tinggal sendiri. Dan katanya ayah tirinya itu sangat baik. Mungkin alasan dia ingin tinggal sendiri karena ingin menjaga perasaan ibu dan ayahnya. Hari pun udah malam. Sampai sekarang Sasaki belum mendapatkan ikan sebiji pun. Sedangkan Hana mendapatkan ikan 1 ekor yang besar yang membuat Sasaki menganga. Hana ingin meminjam ojoran Sasaki dan dia ingin memancing menggunakan itu. Hana pun menggunakannya. Sasaki melihat cara Hana menggulung ojorannya sangat aneh baginya dan bertanya kenapa Hana selalu menghentikan gulungannya sebentar. Kata Hana ini adalah teknik stop and go untuk memberikan waktu sebentar untuk ikan memakan umpan. Dan benar aja ikan pun menyambar umpan yang membuat Sasaki terkejut. Hana langsung menarik ikan itu. Walaupun ikan itu melawan, Hana tetap berusaha menggulungnya dan menarik ikannya. Setelah duel adu tarik yang cukup panjang, ikan itu akhirnya menyerah juga. Dan Hana berhasil mendapatkannya.
Ikan sea bassnya juga besar cuy. 初心者が釣れないのは仕方ないことだ。釣んなって。釣り感情はできても魚釣りはさ。 Di hari gajian, Sasaki kaget mendapatkan gaji pertamanya bekerja di minimarket ini. Dan jumlahnya juga cukup banyak. Nishimori memberikan selamat atas gaji pertama Sasaki. Di sini Sasaki melihat uang sebanyak itu, berpikir ingin beli konsol game dan top up. Hana dan Nishimori mengajak Sasaki ke toko pancing untuk belanja bahan. Tapi mereka pergi begitu aja. Padahal masih waktunya bekerja, yang membuat Machi tidak pusing. Setelah sampai, Hana memutuskan untuk berpisah dengan dia berdua. Di sini, Nishimori memegang tangan Sasaki yang membuat dia tersipu. Sasaki bertanya tentang hari libur nanti mau mancing kemana. Kata Nishimori kalau semuanya ingin mancing di tanggul tepi pantai. Nishimori mengajak Sasaki untuk ikut memancing juga. Karena wajar Nishimori terlalu dekat dengan Sasaki. Ya jelas membuat dia setting brutal sampai membeli semua barang di sekitarnya banyak banget buat diberikan ke Nishimori. Tentu aja dengan traktiran Sasaki membuat Nishimori bahagia. Sasaki menganggap sensasi sekarang lagi kencan. Ia terus membeli berbagai alat pancing tanpa sadar, saking senangnya. Di hadapan mereka ada produk baru di toko itu, gulungan esket. Gulungan itu sangat ringan, tahan lama, enak saat digulung, dan lemparannya juga jauh. Melihat salah satu gulungan terbaik di hadapannya, membuat Sasaki terpikau melihatnya. Singkat cerita, Sasaki pun pulang ke rumah. Entah kenapa dia baru sadar dia membeli berbagai barang sangat banyak. Takaki pun marah melihat belanjaan Sasaki, padahal dirinya bisa meminjamkan semua barangnya untuk Sasaki. Jadi seharusnya gak usah beli semua ini. Ya kata Sasaki, dirinya telah diajarkan banyak hal oleh Nishimori. Jadi dia kebablasan untuk membeli semua ini tanpa sadar. Dulu pertama kalinya Nishimori bekerja dan memancing, dia selalu meributkan bajunya yang kotor. Dan ketika melihat umpan, dia kebauan dan merasa jijik. Tapi sekarang dia berubah secara drastis. Takaki meminta ke Sasaki jika melakukan hal seperti ini lagi, Takaki yang akan memegang uang gaji Sasaki bulan depan. Di malamnya, Sasaki melihat video tentang kehebatan gulungan esket. Bahkan sampai dia begadang melihat video itu. Sekarang di hari libur mereka semua pergi memancing. Mancing kali ini menggunakan umpan cacing. Sasaki melihat umpan itu merasa takut karena terlihat menyeramkan. Nishimori meminta Sasaki untuk mengabaikan semua itu. Di sini Sasaki bertanya cuy, apakah Nishimori sekarang udah menyukai memancing? Ya kata Nishimori, jika disuruh untuk memilih suka atau tidaknya tentang ini, Nishimori memilih tidak. Karena dia masih belum terbiasa melihat cacing laut dan bau amis dari ikan. Dan Nishimori nanya balik, gimana dengan Sasaki? Apakah udah menyukai mancing? Kalau Sasaki untuk sekarang dia masih belum mengerti tentang ini. Apakah dia menyukainya atau tidak? Lalu seperti biasa yang dapat ikan pertama adalah Takaki. Dia mendapatkan ikan cukup besar yaitu ikan tenggiri cuy. Sasaki bertanya ke Takaki kenapa dia selalu menyukai tentang mancing. Apakah tidak bosan? Dulu tempat tinggal Takaki di dekat laut. Kegiatan memancing adalah kegiatan sehariannya di sana. Dia masih mengingat momen pertama kalinya mendapatkan ikan besar. Dia mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Dan itulah membuat dia semangat tentang ini. Setelah Takaki bisa kerja, dia bisa membeli peralatan mancing menggunakan uangnya sendiri. Dan peralatan pancing yang dulu, dia mewariskannya ke adiknya. Sasaki udah merasakan bosan karena udah lama dia belum mendapatkan ikan satupun. Takaki menawarkan Sasaki untuk menggunakan ojorannya. Sasaki pun mau. Dia kaget dengan ojoran Takaki yang sangat ringan. Takaki menyuruh Sasaki melempar ke arah sana. Sasaki langsung melemparnya. Dia kembali terkejut karena lemparannya langsung jauh. Baru aja dilempar, umpannya langsung dimakan ikan. Sasaki dengan cepat menarik ikan itu dan berhasil dapat. Takaki bilang kalau milik dia itu gak kalah dengan esket. Ya, tapi kata Sasaki itu cuma keberuntungan doang. Ia kembali mencobanya dan benar aja langsung dimakan lagi dan dapat lagi. Sekarang muka Sasaki kembali happy berkat itu. Singkat cerita hari pun udah sore. Mereka semua mendapatkan ikan cukup banyak. Hana mendapatkan banyak ikan sarden, 8 ikan makarel dan 4 ikan makarel aji. Nishimori juga mendapatkan 8 ikan makarel. Dan sedangkan Sasaki sama kayak Nishimori 8 ikan makarel. Mereka semua pun kembali pulang. Di dalam mobil, Sasaki masih penasaran dengan esket. Nishimori yang duduk di sebelahnya melihat itu.
Setelah udah sampai, Sasaki mindik-mindik pergi ke toko peralatan mancing waktu itu. Dia akhirnya gak tahan ingin beli gulungan es skate. Tiba-tiba muncul Nishimori yang membuat Sasaki kaget. Sasaki bertanya-tanya kenapa Nishimori bisa tahu dirinya berada di sini. Nishimori meminta Sasaki untuk mencoba megang gulungan itu. Nishimori langsung meminta penjaga toko untuk mengambilkannya. Ketika gulungan itu udah berada di tangannya, dia berdua merasa kagum dengan gulungan tersebut. Nishimori meminta Sasaki untuk jujur ke perasaannya. Hana pun datang membawa ojoran yang cocok untuk es skate. Ya, Sasaki kembali diomelin lagi sama Takaaki mengeluarkan uang banyak dalam keadaan begini. Dan harga gulung es skate dan ojoran Red Hand jika digabungkan seharga 130.000 yen. Kalau dirupiahkan sekitar 13 juta cuy. Buat beli dua barang itu doang. Gokil. Pantas Takaaki marah ke Sasaki. Untuk mulai bulan besok, gaji Sasaki akan dipegang oleh Takaaki. Di sini Sasaki ngajak Takaaki nemenin mancing untuk mencoba ojoran barunya. Sasaki merasa senang memiliki barang hebat di tangannya. なあ、俺にもちょっといい？は？やだよ、傷つけられても困るし、いくらすると思ってんだよこれ。言うそれ！ Besoknya dia berdua kembali mancing. Di situ Sasaki mendapatkan ikan layur. Kata Takaaki ikan itu tuh sangat enak, tapi untuk memotongnya sangat sulit karena tubuhnya ramping. Takaaki punya ide mengajak Sasaki ke tempat Eperi Mart. Setelah sampai di situ ikan layurnya diolah oleh Arua. Dia datang ke Jepang untuk belajar masakan Jepang karena impiannya ingin membuka restoran Jepang di Thailand. Dan bukan hanya itu, dia juga ingin menjadi bintang film aksi. Sekarang ikan layur tersebut udah dipotong dan dibersihin oleh Arua. Dan dia berdua berterima kasih. Di waktu lagi bekerja, ada orang Cina menanyakan tentang alat pancing ke Sasaki. Karena Sasaki gak ngerti bahasa Mandarin, ya dia bingung apa yang diomongin orang itu. Sasaki di sini ingin minta tolong ke Machida, tapi dia malah kabur cuy. Di tengah kebingungannya, untung aja ada Es yang datang. Ternyata dia bisa bahasa Mandarin. Es pun menjawab semua pertanyaan dari orang itu. Sasaki berterima kasih ke Es udah menolongnya, tapi pakai bahasa Inggris karena dia kira orang yang di depannya itu bukan Es. Karena penampilan Es itu berbeda gak kayak biasanya yang Sasaki lihat. Es pun memberitahu kalau dirinya itu ya dia Es. Karena Es itu model cosplay, Sasaki melihat Es yang lagi cosplay anime di HP-nya. Di situ ada foto beberapa karakter yang Es cosplayin dan ada albedo cuy. Beberapa hari berlalu, mereka semua berangkat mancing. Tapi Nishimori gak ikut kali ini karena kata Machida Nishimori itu mabuk laut. Walaupun Machida udah memaksanya dan menyuruh Nishimori untuk minum obat anti mabuk, tapi dia tetap aja Nishimori gak mau ikut. Karena dia juga benci naik perahu. Sasaki juga untuk jaga-jaga supaya gak mabuk, dia minum obat anti mabuk juga. Mereka pun siap-siap berangkat ke tempat tujuan. Sasaki bertanya nih, kenapa dia gak boleh membawa ojoran barunya oleh Takaaki. Ya kata Takaaki, ojoran itu untuk melempar umpan dengan kejauhan. Sedangkan mancing kali ini cukup jatuhkan umpan ke bawah perahu aja dengan menggunakan umpan tai raba. Es datang melihat tas model baru Sasaki yang dibeli waktu itu dan memuji Sasaki sangat simpel dan keren. Kapten kapal pun mengumumkan akan berangkat. Mereka pun berangkat. Singkat cerita, sampailah di tempat pertama yang kedalamannya 53 meter. Mereka semua pun mulai memancing menjatuhkan umpannya masing-masing. Target tangkapan mereka kali ini adalah ikan madai. Hana berhasil setrek mendapatkan ikan tersebut. Beberapa jam berlalu semenjak tangkapan Hana tadi. Mereka semua belum mendapatkan apapun. Mereka pun pindah ke tempat kedua. Di situ Hana mendapatkan ikan madai lagi. Takaaki sama dapat juga. Dia ceng-cengin Sasaki yang belum dapat. Singkat cerita, mereka pindah ke tempat ketiga yang punya kedalaman 32 meter. Di tempat itu, Sasaki udah mulai mengalami mabuk laut karena ombaknya udah lumayan besar. Sampai Sasaki jatuh gak bisa nyimbangin tubuhnya. Sasaki udah mengalami mabuk laut parah. Es mengajak Sasaki pergi ke belakang untuk membuang muntahan Sasaki. Dan ternyata Es juga sama mabuk laut. Dia berdua pun pergi ke kamar dan kondisi keduanya sangat parah. Di sini dia berdua ngobrol dan Sasaki memuji Es yang hebat menjalani model dan menjalani keseharian di negara orang lain. Dan BTW Es itu orang Thailand cuy. Dengan obrolan singkat itu, keadaan dia berdua sekarang udah lumayan membaik dan akan kembali mancing. Udah 3 tempat, mereka semua baru mendapatkan 3 ekor ikan madai. Akhirnya 3 orang mendapatkan strike. Arua mendapatkan ikan besar. Machida juga mendapatkan ikan madai. Dan bapak-bapak misterius dapat juga. Sedangkan Es dan Sasaki masih belum dapat.
Singkat cerita, akhirnya umpan Sasaki dan Es dimakan juga. Takaki dan Hana menyuruh untuk jangan panik dan harus tenang menariknya. Setelah penarikan yang lama, akhirnya dua ikan pun berhasil dinaikkan ke perahu. Sasaki dan Es akhirnya senang, akhirnya dapat juga. Singkat cerita, hari pun udah sore. Mereka semua pulang. Takaki bertanya, itu koper siapa? Ya, koper itu milik Es. Dia membawa koper untuk baju ganti karena ada pemotretan setelah ini. Yang membuat yang lain kaget mendengarnya karena Es gak ada capeknya. Besoknya setelah Sasaki ingin pulang habis kerja, dia bertemu Es yang lagi teleponan. Entah kenapa sikap Es langsung berubah dan langsung kabur setelah bertemu Sasaki. Sasaki pun bertanya-tanya kenapa dengan dia. Sasaki pun pergi ke tempat mancing. Dia menelpon Takaki ingin minta menemaninya memancing. Tapi sayang telepon Takaki gak bisa dihubungi. Dia terus memutuskan untuk pulang aja. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba Sasaki dikagetkan oleh mereka semua yang mengucapkan selamat datang Sasaki di Epirimat. Sentak Sasaki hanya terdiam kaget melihat itu. Mereka semua merayakan kehadiran Sasaki di kelompok mereka dengan hidangan ikan tangkapan kemarin. Tentu aja Sasaki bertanya pesta ini untuk apa. Kata Nishimori, ini semua idenya Es. Karena mereka semua belum pernah mengadakan pesta sambutan buat Sasaki, jadi dia semua setuju dengan ide Es. Mereka semua pun menikmati hidangan itu. Hana merasa kesal melihat Nishimori menikmati hidangan pancingan kemarin, padahal dia nggak mau ikut. Dan Hana menyuruh Nishimori ikut lain kali waktu. Di sini Sasaki mengingat masa lalunya, yang hidupnya selalu sendiri. Dan ini baru pertama kalinya merasakan hal seperti ini bersama teman-temannya. Dia merasakan sedih dan meneteskan air mata. Walaupun udah berusaha menahan kesedihannya, tapi tetap aja kesedihannya diketahui oleh Hana. Hana pun mengenceng-cengin Sasaki dengan wajah idiotnya karena udah menangis. 泣いた？常広もしかして泣いた？泣いてねえし